Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Ibu. Di video kali ini, Ibu akan memaparkan materi mengenai mengungkapkan kritik lewat senyuman. Tujuan materi kali ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan kritik, namun dengan bahasa yang baik, dengan kata-kata yang menyenangkan. Karena kita tahu bahwa kritikan itu sebenarnya bernada negatif. Ketika kita menerima kritikan itu, pasti menimbulkan ketidakenakan atau sakit hati. Karena pada dasarnya ketika kritikan disampaikan, itu berarti kita mengungkapkan kekurangan dari seseorang. Jadi, di dalam materi kali ini, yuk kita sama-sama untuk bisa mengungkapkan kritikan, tapi dengan bahasa yang baik, dengan cara yang menyenangkan. Sebelumnya, mari kita mengenal teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh politik. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama, mampu menghibur dan membuat tertawa. Hal ini karena teks anekdot membuat beragam kisah lucu. Yang keduanya memiliki sifat menggelitik, bisa membuat pembacanya terhibur dengan kisah lucu yang terdapat dalam teks tersebut. Yang ketiga, memiliki sifat menyindir. Biasanya yang disindir adalah orang-orang penting atau tokoh. Yang keempat, memiliki tujuan tertentu. Teks lebih fleksibel untuk dibentuk sesuai dengan keinginan penulis. Kisah yang disampaikan hampir menyerupai dongeng. Selanjutnya ada struktur teks anekdot. Di dalam kurikulum 13, struktur teks anekdot itu ada 5 yang terdiri dari abstrak, orientasi, krisis, dan koda. Sementara di dalam kurikulum Merdeka, struktur teks anekdot ada 3 yang disingkat menjadi oke. O yang pertama adalah orientasi. Kalau kita mendengar kata orientasi, pasti di pikiran kita adalah tentang pengenalan. Sama seperti masa orientasi sekolah di mana siswa baru sedang mengenal sekolah barunya. Kalau di teks anekdot, orientasi adalah bagian anekdot yang berisi pengenalan, kondisi atau karakter tokoh. Penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi oleh si tokoh tersebut. Kemudian komplikasi. Jika kita mendengar kata komplikasi, itu kan biasanya menerangkan tentang kegawatan seseorang. Kalau penyakit sudah komplikasi berarti penyakitnya sudah parah, sudah cukup gawat. Tetapi di dalam teks anekdot, komplikasi itu sama dengan inti, berisi masalah yang dihadapi tokoh. Pada bagian ini, penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Bagian ini disebut juga dengan krisis dan reaksi. Krisis atau komplikasi merupakan bagian yang berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya disebut sebagai reaksi. Reaksi dapat berupa sikap mencela atau menyindir. Kemudian yang terakhir adalah E atau evaluasi. Evaluasi berisikan tentang simpulan atau bagian akhir atau bagian koda. Bagian evaluasi ini kadang bersifat opsional, bisa ada atau bisa tidak ada di sebuah teks anekdot. Mari kita ulangi lagi struktur teks anekdot yang ada di kurikulum Merdeka, yaitu ada 3 yang disingkat dengan oke. Orientasi, komplikasi,
dan evaluasi. Kemudian, kaidah kebahasaan teks anekdot itu ada 3. Yang pertama adalah pertanyaan retoris. Apa sih pertanyaan retoris? Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban, atau sebenarnya jawaban itu sudah diketahui oleh si penanya. Lah, terus gunanya pertanyaan retoris untuk apa? Kegunaan dari pertanyaan retoris itu sebenarnya memberikan penekanan terhadap apa yang ingin disampaikan oleh si penanya. Contoh pertanyaan retoris, siapa yang tidak ingin bahagia? Kalimat siapa yang tidak ingin bahagia itu kan sebenarnya sepertinya pertanyaan ya. Tetapi sudah pasti jawabannya adalah setiap manusia ingin bahagia. Jadi di sini hanya menekankan bahwa setiap orang itu ingin hidup bahagia. Kemudian yang kedua adanya majas sindiran. Mungkin di kurikulum Merdeka kita akan mempelajari tentang majas sindiran. Karena kadang mengkritik itu kan sambil menyindir. Dan di dalam menyindir itu ternyata ada levelnya loh. Ada level rendah, sedang, tinggi. Sekarang kita bagi majas sindiran ke dalam 3 bagian. Yang pertama adanya majas ironi. Apa sih itu majas ironi? Majas ironi adalah majas menyindir yang paling harus karena majas ironi adalah majas yang berisi tentang sindiran tetapi menggunakan lawan katanya. Jadi kalau misalnya kita ingin menyindir seseorang karena dia tidak disiplin atau tidak tepat waktu, kita justru akan mengungkapkan bahwa dia tepat waktu. Contoh kalimatnya, wah kamu pagi sekali berangkatnya, sampai-sampai temanmu sudah pulang semua. Jadi kalau misalnya di sini disebut pagi, tapi temannya sudah pada pulang, otomatis justru dia adalah kesiangan. Atau kita ingin menyindir teman kita yang mohon maaf, mungkin kurang bisa menjaga bau badannya. Kita justru akan menyebutnya wangi. Contoh kalimatnya, wangi sekali badanmu, sudah tidak mandi berapa hari. Nah, di sini disebut wangi. Padahal kalau tidak mandi beberapa hari, otomatis kan bau ketek ya. Kemudian yang kedua, adanya majas sinisme. Majas sinisme adalah majas yang menyindir namun masih menggunakan kata-kata yang sedang. Maksudnya tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Jadi majas sinisme ini adanya di level tengah. Namun kalau misalnya diucapkan dengan nada yang tinggi mungkin juga terdengar agak tidak menyenangkan. Contoh dari majas sinisme adalah untuk apa ada peraturan kalau ujung-ujungnya dilanggar juga? Atau misalnya kita menyindir tentang masalah hukum. Untuk apa hukum ada kalau tidak ditegakkan? Itu merupakan majas sinisme. Karena memang benar-benar langsung mengungkapkan tentang keadaan yang sebenarnya. Tapi masih dengan bahasa yang halus. Begitu ya. Kemudian yang ketiga adanya majas sarkasme. Coba kalau kita balik sarkas jadi artinya kasar. Majas yang berisi sindiran tapi menggunakan bahasa yang kasar atau bahasa yang kurang menyenangkan jika didengar. Contohnya, sudah tahu tidak punya uang, pengennya jalan-jalan terus, mimpi. Jadi ada kata-kata mimpi kan, agak kasar gitu ya. Sudah tahu miskin, masih juga berharap lepas dari jeratan hukum yang mungkin menyindir untuk orang-orang miskin yang berurusan dengan hukum. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga adalah kata kerja atau verba. Dibagi menjadi 2. Ada kata kerja material dan ada kata kerja mental. Kata kerja material adalah kata kerja yang menggunakan fisik atau kata kerja yang bisa dilihat secara langsung. Contohnya mencuci, menyapu, mengepel, atau sedang membersihkan jendela atau halaman. Itu kita bisa lihat secara langsung ada kegiatan fisik di dalamnya. Kemudian yang kedua ada kata kerja mental.
Kata kerja mental ini tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Contoh katanya merindukan, mempercayai, mencintai. Itu kan biasanya berproses di dalam diri atau batin seseorang. Maka kita tidak bisa lihat secara langsung. Jadi majas yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Baik, demikian pemaparan tentang materi teks anekdot. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.